Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini part terakhir tentang ukuran penyebaran data pada data tunggal. Setelah kita belajar tentang jangkauan antar kuartil, jangkauan semi interkuartil, kemudian simpangan rata-rata, maka yang terakhir kita akan belajar tentang variansi atau ragam dan simpangan baku atau standar deviasi. Variansi dan simpangan baku adalah ukuran keragaman data statistik yang sering sekali digunakan. Jadi kalau kalian nanti akan kuliah, biasanya kalian dalam menyusun skripsi, kalian akan mencari standar deviasinya. Nah, untuk mencari standar deviasi atau simpangan baku, otomatis kalian harus mencari variansinya atau ragamnya. Karena dari segi rumus, simpangan baku atau standar deviasi itu adalah S, dilambangkan dengan S ya, sama dengan akar dari S kuadrat. S kuadrat ini S kuadrat. Nah, itu sama saja dengan variansi. Nah, bagaimana untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan variansi dan ragam? Kita akan lihat pada contoh soal. Dari segi rumus juga sebenarnya hampir mirip dengan cara mengerjakan simpangan rata-rata. Hanya untuk variansi itu nanti ujungnya dipangkatkan 2 gitu ya. Kalau simpangan rata-rata itu menggunakan nilai mutlak, kalau ini tidak perlu menggunakan nilai mutlak tapi dipangkatkan 2. Contoh, diketahui data sebagai berikut: 12, 14, 15, 10, 22 dan 11. Tentukan variansi dan simpangan baku. Yang pertama kita akan mengerjakan dulu variansinya. Ya. Oke, variansinya. Oke, pertama udah pasti ya, cari rata-ratanya terlebih dahulu. Jumlahkan oleh kalian. 12 tambah 14 ditambah 15 tambah 20 ditambah 22 ditambah 11. Hasilnya adalah 84 ya, dibagi banyaknya 1 2 3 4 5 6 dibagi 6. Hasilnya itu adalah 14. Oke ya, penjelasannya bisa kok dilihat pada soal simpangan rata-rata. Karena hampir mirip ya. Bukan hampir mirip, mirip bahkan. Oke, setelah rata-rata didapat, baru kita cari variansinya, yaitu S pangkat 2. Berarti sama dengan XI dikurang rata-rata dipangkatkan 2. Nah, XI-nya 12 dikurangi 14. Berapa? Negatif 2 ya. Negatif 2 dipangkatkan 2. Ditambah 14, ini 14 dikurangi ini ya, selalu dikurangi rata-rata. Nah, rata-ratanya ini nih 14. 14 dikurangi 14 0, pangkatkan 2. Tambah yang ketiga, 15 dikurangi 14 1, pangkatkan 2. Tambah 10 dikurangi 14 negatif 4, pangkatkan 2. Tambah 22 dikurangi 14 8, pangkat 2. Ditambah 11 dikurangi 14 negatif 3, pangkat 2. Oke, sama dibagi banyaknya datum. Ada berapa? 6. Sehingga S kuadrat sama dengan negatif 2 pangkat 2 berarti 4 tambah 0 tambah 1 tambah 4 negatif 4 pangkat 2 16 tambah 64 ditambah 9 dibagi 6, berarti sama dengan, itu hasilnya adalah, jumlahkan ya, ini 64 tambah 16 saja sudah 80, 89, 90 tambah 1 ya, tambah 4, 94 per 6. Diperkecil menjadi sama-sama dibagi 2 ya, yaitu hasilnya ini 3, ini 47. Jadi variansinya itu adalah 47 per 3. Terus bagaimana simpangan bakunya? Berarti S sama dengan akar dari S kuadrat, sama dengan akar dari S kuadratnya berapa ini? 47 per 3. Nah, kalau kayak gini gimana? Ini bisa disederhanakan ya. Jadi kalian bisa sederhanakan menjadi 47 per 3 dikalikan aja, ini akar 3 per akar 3 gitu. Berarti sama dengan
47 kali akar 3 berarti akar 141. Oke ya. 47 kali 3 sama dengan akar 141 ya, akar dengan akar. Dan bang bawah ini akar 3 kali akar 3. Akar kali akar hilang, berarti tinggal 3 ya. Berarti ini per 3, ini 1. Jadi hasilnya adalah 1/3 akar 141. Oke ya, itu saja dari saya untuk materi variansi contoh soal yang pertama. Nanti kita akan lihat bagaimana contoh soal yang kedua kalau soalnya tentang tabel distribusi frekuensi. Oke, contoh soal yang kedua apabila soal itu berbentuk tabel distribusi frekuensi ya. Jadi dari segi rumus ini juga hampir mirip dengan simpangan rata-rata jika tabel distribusi frekuensi, yaitu ada ciri khasnya, ada FI-nya. Nah, contoh soal diketahui data sebagai berikut. Tentukan variansi dan simpangan baku. Ingat, cari dulu yang namanya adalah rata-rata. Jadi, kalian kalau tabel seperti ini, tuliskan di sini FI kalikan XI. Kalikan ya, 10 kali 2, 20, 20 kali 4, 80, 30 kali 5, 150, 40 kali 2, 80, 50 kali 7 itu adalah 350. Oke, ini jumlahkan oleh kalian. Berapa nih jumlahnya? Ternyata setelah dijumlahkan adalah 680 ya, 680. Berarti ini rata-rata sama dengan, ingat, sigma FI kali XI dibagi sigma FI, di mana rata-rata sama dengan sigma atau jumlah frekuensi dikalikan XI, yaitu adalah 680 dibagi sigma FI. FI-nya berarti ini jumlahkan. 2 tambah 4, 6 tambah 5, 11 tambah 2, 13 tambah 7, 20. Berarti 20 rata-ratanya adalah 34. Maka S kuadrat sama dengan, ingat ini ada frekuensi, berarti frekuensinya 2 dalam kurung 10 dikurangi 20 dikurangi 34, berarti negatif 24. Pangkatkan 2 ya, tambah ini loh, ini 10, ini 34, hasilnya negatif 24. Yang kedua, 20 dikurangi 34 berarti 14 ya. Berarti frekuensinya 4, ini 4. Ini negatif 14, pangkat 2 ditambah frekuensinya 5 dalam kurung 30 dikurangi 34 berarti negatif 4, pangkat 2 tambah frekuensinya 2 berarti 2 dalam kurung 40 dikurangi 34 berarti 6, pangkat 2 ditambah terakhir 7 dalam kurung 50 dikurangi 34 berarti 16, pangkat 2. Oke, dibagi 6 ya. Maaf, 6 dibagi berapa ini? Dibagi 20. Nah, berarti S kuadrat sama dengan 2 dikali negatif 24 kalikan 2 berarti 576 ya. 2 kali 576 ditambah 4 kali negatif 14 pangkat 2 196 ditambah 5 kali 16 ditambah 2 kali 36 ditambah 7 kali 256 dibagi 20. Berarti S kuadrat sama dengan, ini jumlahkan semuanya, ini 1152 ditambah 392, 5 kali 16 hasilnya berarti 80, 2 kali 36 72 ditambah 7 kali 256 1792 ya, dibagi 20 berarti S kuadrat sama dengan, jumlahkan 3488 dibagi 20 sama dengan 174 koma 4. Nah, ini adalah variansinya, yaitu 174,4. Maka
simpangan bakunya atau S sama aja dengan akar dari 174,4. Ya, ini boleh pakai kalkulator. Nah, kalau pakai kalkulator berapa nilainya? Ternyata nilainya adalah 13,21. Oke. Ya, cukup sekian dari saya. Itu materi tentang variansi dan simpangan baku pada data tunggal. Pada materi berikutnya kita akan belajar tentang data berkelompok. Oke ya, cukup sekian. Semoga dimengerti. Jika belum paham, silahkan diulangi lagi materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.